Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaya, jumpa lagi di kandang Jaya Farm. Oke, untuk sukses di sebuah usaha ternak kambing domba, tentu saja ini tidak luput dari kemampuan kita mengelola soal pakan. Karena peranan pakan di dalam sebuah usaha ternak kambing domba ini besar sekali. Bahkan 70% kesuksesan seorang peternak ini bergantung pada ketersediaan pakannya. Maka dari itu, kita sebagai seorang peternak yang wajib kita siapkan terlebih dahulu yaitu manajemen pakan. Karena gini sahabat saya, beternak kambing ini tidak hanya cukup kita kasih kandang yang bagus, kita kasih makan yang banyak. Selain kenyang, kambing juga harus kita perhitungkan kualitas pakan yang kita berikan atau nutrisi yang terkandung di pakan yang kita berikan pada ternaknya. Maka dari itu, sering saya sampaikan, pakan yang baik itu adalah pakan yang cukup. Cukup jumlahnya, cukup juga nutrisinya. Nah, untuk kita bisa melengkapi, untuk bisa kita mencukupi nutrisinya, tentu saja ini menjadi tidak murah lagi. Karena untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, tetap kita harus ada bahan pakan yang kita beli. Seperti konsentrat, seperti onggok, dedek, dan lain sebagainya. Dan itu harganya juga tidak murah. Nah, makanya penting sekali untuk seorang peternak itu kreatif. Dan ini yang akan kita sharingkan pengalaman kami di Jaya Farm di dalam mengelola manajemen pakan sehingga usaha ternak kambing domba kami masih bisa close atau masih bisa untung. Oke, begini sahabat Jaya, kalau di kandang Jaya Farm kita selalu berupaya gimana caranya kita bisa memberikan pakan yang berkualitas tetapi harganya tidak mahal. Makanya kami selalu berupaya untuk menanam hijauan pakan ternak. Dan yang kita tanam jenisnya memang komplit. Ada rumput-rumputan budidaya, ada ramban-rambanan yang direkomendasikan Dinas Peternakan, tentu saja yang proteinnya tinggi seperti daun singkong karet, seperti kaliandra, daun turi, liriside, dan sejenisnya itu kita tanam. Nah, di luar itu kita juga masih bertani. Kita masih tanam jagung, kita masih tanam kacang tanah, dan masih ada jenis tanaman lagi yang nantinya itu akan kita harapkan limbahnya itu juga bisa mensuplai kebutuhan pakan ternak. Meskipun ada beberapa bahan yang kita beli, tetapi itu masih bisa kita pangkas dengan bahan-bahan yang kita tanam sendiri. Bahan-bahan yang dari limbah pertanian kita sendiri. Makanya kami masih berupaya gimana caranya supaya di dalam kami mengolah pakan itu tidak lebih dari Rp1.000 harga per kilonya pakan yang sudah kami olah. Dari kita campurkan onggok, konsentrat, hijauan, dan bahan-bahan yang lain. Nah, selain itu kami juga masih berupaya gimana caranya kita bisa membuat limbah yang dihasilkan dari ternak-ternak kita itu bisa mengcover kebutuhan pakan yang kita berikan pada ternaknya. Makanya limbah dari peternakan kita itu masih kita olah lagi. Tidak kita keluarkan berupa limbah, tapi kita keluarkan berupa pupuk yang harus kita keringkan dulu, yang harus kita fermentasi terlebih dahulu, kita haluskan sehingga nilai dari limbah yang dihasilkan oleh ternak-ternak kita itu menjadi lebih bagus sehingga pupuk yang dihasilkan dari limbah ternak-ternak kami itu bisa mengcover biaya yang kita keluarkan untuk pakannya. Kalau sepengetahuan kami, sepengalaman kami, ternak ruminansia kalau kita berikan pakan 2 kilo, ternak kita akan mengeluarkan limbah 2 kilo, baik itu limbah cair dan juga limbah padatnya. Nah, di sini tinggal kita kreatif di dalam mengolah limbahnya supaya nilai dari limbahnya sama dengan nilai pakan yang kita berikan. Nah, jadi kita tidak bergantung kepada hasil ternaknya kalau untuk memenuhi kebutuhan pakan. Kalau kita mau beli konsentrat nunggu jual kambingnya, tentu saja kambingnya selak kuru dulu, keburu tidak berkembang.
Apalagi kalau kebutuhan-kebutuhan lainnya juga itu kita bebankan pada ternaknya. Maka dari itu, saya sering sampaikan, usaha ternak kambing ini baru gerbangnya saja. Kalau kita mau dapat hasil, kita wajib masuk ke dalamnya. Nah, di dalam usaha ternak kambing domba, usaha-usaha turunannya juga sangat banyak sekali yang bisa kita jalankan bersama. Dan yang paling klop, yang paling tidak bisa dipisahkan, yaitu dengan pertanian. Dan pertanian ini kita juga tidak harus punya lahan yang luas, sehingga kita bisa bercocok tanam. Kita tinggal sedikit mengolah kekreatifan kita untuk gimana caranya limbah yang kita hasilkan itu juga bisa kita alihkan ke lahan-lahan yang bisa kita tanami. Bisa sayuran, bisa juga tanaman-tanaman yang memang usia panennya pendek. Kalau kami di Jaya Farm, tanaman yang paling lama umur panennya yang kita tanam itu adalah jagung. Yaitu biasanya kita ambil di 100 hari. Yang lain itu semua tanaman-tanaman yang memang usianya pendek. Dan hasil dari kita bercocok tanam, ini juga akan kita nikmati manfaatnya. Oke, maka dari itu, monggo kita beternak itu jangan hanya fokus ke hasil ternaknya saja. Kita keluar dari lingkup peternakan dan kita jalankan usaha-usaha turunan dari usaha ternak kita. Peternak wajib kreatif. Kalau di lingkungan kami di Jaya Farm, itu hampir 90% lebih penduduknya itu beternak. Tetapi semua masih tradisional, masih ngarit setiap hari, dan limbah yang dihasilkan dijual dalam bentuk limbah. Kalau kami ngarit itu tidak setiap hari, sehingga kita masih banyak waktu untuk kita beraktivitas di usaha-usaha turunan yang lain. Nah, dari video ini bisa kita garis bawahi, yang paling penting di dalam usaha peternakan yaitu kita wajib bisa ngolah limbahnya menjadi pupuk kompos. Ini nanti akan mudah sekali di dalam kita menjalankan sebuah usaha peternakan, karena memang pupuknya yang dihasilkan dari ternak-ternak kita ini akan menjadi rebutan petani-petani yang ada di sekitar kita. Nuwun sewu, kalau di Jaya Farm untuk mendapatkan pupuk komposnya ini harus ngantri terlebih dahulu. Meskipun di lingkungan kami itu banyak peternak kambing domba juga. Tetapi karena kami bisa mengolah limbahnya menjadi pupuk yang kualitasnya bagus, tidak menyebabkan jamur saat diaplikasikan ke lahan, makanya pupuk yang dihasilkan dari ternak kami ini tetap diburu para petani-petani yang ada di sekitar kita. Nah, di sini kita mengajak untuk teman-teman muda, khususnya di dalam kita beternak, monggo sedikit kita kreatif. Setidaknya kita tidak dibingungkan perihal pakan ternak-ternak kita. Karena insya Allah kebutuhan pakan ini akan disuplai dengan limbahnya, ini mencukupi. Dan kita juga tidak bergantung ke hasil ternaknya saja. Karena usaha turunan dari peternakan kita, ini juga kita jalankan bersama. Jadi intinya hasil ternak nanti akan kita akumulasi ke jumlah ternak lagi. Sehingga semakin hari populasi ternak di kandang kita itu semakin bertambah. Kandangnya juga semakin bertambah. Ini saja yang bisa kita sharingkan di video kali ini. Semoga saja sedikit ada manfaatnya yang bisa dipetik. Insya Allah kita jumpa lagi di video-video kami yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.